Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Kalibawang beserta Dewan Guru dan Karyawan. Tidak lupa kepada peserta didik yang mengikuti pesantren kilat pada kali ini, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan senantiasa agar kita senantiasa dalam limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita jadikan uswah hasanah, kita jadikan suri tauladan dalam kita beraktivitas di alam dunia ini, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Para peserta pesantren kilat yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya di 10 hari ini, mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Karena di 10 hari bulan Ramadan ada malam yang lebih mulia dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mari kita bersama-sama berusaha mengejar agar kita dapat atau bisa mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Ada suatu kisah seorang raja yang pada zamannya menguasai belahan dunia dari barat sampai ke timur, yaitu Raja Zulkarnain. Ini juga dikisahkan dalam Al-Quran seorang raja tersebut. Kalau tidak salah, yaitu di surah Al-Kahfi diceritakan bagaimana raja yang soleh, Raja Zulkarnain itu rajin beribadah dan menguasai belahan bumi dari barat sampai ke timur. Pada suatu saat ketika Raja Zulkarnain pulang bertempur melawan musuh-musuhnya, beliau sampai di sebuah tepian sungai. Di tepian sungai tersebut beliau berpesan kepada pasukannya, jika nanti kita menyeberangi sungai tersebut, maka ambillah apa saja yang kalian injak di dasar sungai itu. Maka pasukannya setelah melewati sungai, waktu melewati sungai, dari pasukan tersebut tentunya terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang ala kadarnya saja mengambil, karena mengira paling ini hanya kerikil ataupun pasir, sehingga hanya sekedarnya saja, hanya sekedar menjalankan apa yang menjadi perintah raja. Ada juga yang sama sekali tidak mengindahkan, buat apa diambil, hanya memberatkan saja ini. Namun ada satu golongan tentunya yang dengan semangat mengambil apa saja yang ada di dasar sungai tersebut, dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, setelah sampai di seberang, setelah istirahat, lalu sang raja memerintahkan untuk kepada pasukannya untuk membuka atau melihat apa yang tadi diambil ketika melewati sungai. Nah, tentu ada yang gembira, ada yang kecewa. Ternyata isinya adalah batu-batu berharga, intan, berlian, yang hanya sekedarnya masih merasa senang. Alhamdulillah, saya masih mengambil walaupun sedikit, dan tentunya ada rasa penyesalan. Tapi satu golongan lagi yang tidak mengambil sama sekali, tentunya kecewanya pun lebih besar karena tidak mengambil apa yang diperintahkan oleh raja. Dan satu golongan lagi, walaupun tadinya susah payah membawa beban hingga melewati sungai, tentunya merasa gembira, sangat-sangat gembira, karena isinya adalah batu-batuan yang berharga, intan, berlian, emas, dan sebagainya.
Nah, ini sebagai gambaran kita bersama ketika melewati bulan Ramadan. Melewati bulan Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya saja, ataukah melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahan, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal-amal soleh yang lainnya, ataukah hanya menjadi golongan yang ketiga yang melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sama sekali. Tentunya ini adalah golongan yang merugi. Para peserta pesantren kilat rahimakumullah, itulah gambaran kita melewati bulan Ramadan. Tentunya sudah banyak Ramadan yang telah kita lewati bersama. Alangkah baiknya kita tetap berusaha untuk lebih giat mengisi dengan amal perbuatan yang baik dan tentunya ibadah-ibadah yang telah dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Peserta pesantren kilat yang berbahagia, adik-adik semua tentu sudah mengetahui di era ini, di mana era globalisasi dan kebebasan arus informasi media sangatlah deras sekali. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan adik-adik semua. Tantangan kita bersama sebagai remaja ataupun pemuda muslim. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita terjerumus dan hanyut kepada hal-hal yang negatif. Di sini saya menyampaikan ada 5 F yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai bersama. F yang pertama yaitu fashion. Fashion ataupun gaya busana kita sekarang tentunya sangat berbeda sekali 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Apalagi anak perempuan, ada fashion you can see, kamu bisa melihat saya, melihat bagian-bagian yang terlarang tentunya. Seringkali kita melihat anak perempuan berpakaian yang kurang senonoh, memakai legging, memakai baju yang ketat, full press body. Ini tentunya sangat kurang pas bagi remaja muslim. Ini tentu mari kita adik-adik semua jangan sampai hanyut dalam fashion yang kurang islami. Yang kedua yaitu F yang kedua, food, makanan. Makanan pun banyak sekali perubahannya di arus atau di era globalisasi ini. Makanan sangat berpengaruh kepada fisik maupun kepada akhlak kita. Untuk itu makanan harus halal dan thayyib. Kita berusaha untuk memakan makanan halal dan thayyib, karena halal tentunya akan berpengaruh terhadap kepribadian, terhadap akhlak kita, sedangkan makanan yang thayyib berpengaruh kepada kesehatan maupun pikiran kita. Sehingga makanan halal dan thayyib harus kita ikhtiarkan, kita makan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu film. Film pun sangat berpengaruh sekali terhadap kepribadian ataupun kehidupan kita. Misalnya saja film-film yang banyak sekarang digandrungi oleh kaum remaja. Misalnya film Korea, film ada yang suka mungkin dengan film dari Hollywood ataupun India Bollywood. Ini pun harus kita perhatikan, kita bisa memilih dan memilah mana-mana film yang baik dan pas untuk usia-usia kita. F yang keempat yaitu fun, atau kesenangan-kesenangan yang bisa melalaikan kita dalam ingat kepada Allah, ingat atau lupa beribadah kepada Allah, termasuk sarana dan prasarananya. Antara lain misalnya saja kita senang main game sehingga lupa waktunya kita sholat, lupa waktu kita saatnya mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Sedangkan F yang terakhir atau F yang kelima yaitu free sex,
eksploitasi dan industri seks sangat menerjang sekali pada kehidupan remaja. Tontonan-tontonan yang berbau pornografi sangat mudah sekali diakses, sangat gampang sekali muncul di internet maupun di HP-HP kita. Sehingga ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Semoga adik-adik dan kita semua bisa mensikapi dengan benar, dengan baik kaitannya dengan 5F ini. Yaitu tadi fashion, food, makanan, film, fun, ataupun menjauhi dari free sex. Adik-adik peserta pesantren kilat yang berbahagia, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, yaitu Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Kalau bahasa baratnya, student today, leaders tomorrow. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jikalau kita hanyut dalam arus globalisasi, tidak selektif terhadap hal-hal yang berbau negatif dari efek globalisasi atau derasnya arus informasi, tentunya kita bisa akan menjadi generasi-generasi yang lemah. Bagaimana negara kita ke depannya? Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, pernah menyampaikan, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Namun sekarang bisa jadi, beri aku 10 pemuda, bisa pusing aku dibuatnya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita menjadi pribadi atau remaja muslim yang kuat, yang tangguh, sehingga dapat menghadapi derasnya negatif atau ekses negatif dari globalisasi ini. Yang pertama yaitu ciri pemuda yang kuat adalah pemuda yang tangguh, memiliki akidah dan akhlak yang benar. Kita percaya, mempercayai bahwa tauhid iman kepada Allah sebagai panglimanya. Kita yakin rukun Islam, rukun iman itu adalah yang perlu kita jaga. Jangan sampai rukun Islam dan rukun iman jauh dari hati kita. Dan juga berperilaku, kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menjadi suri tauladan yang utama. Boleh kita mempunyai tokoh idola, namun carilah tokoh-tokoh idola yang baik, bukan tokoh idola yang jauh dari nilai-nilai Islami. Kita boleh meneladani, boleh meniru hal-hal yang positif dari tokoh idola tersebut. Namun ketika ada hal yang negatif, lebih baik kita jauhi. Ciri pemuda yang tangguh atau ciri muslim yang diharapkan yaitu menempa diri dengan ilmu dan pengetahuan. Dalam suatu hadis disampaikan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin beruntung, ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Yang ingin berbahagia di akhirat pun juga harus dengan ilmu. Yang ingin bahagia dunia dan akhirat atau bahagia keduanya pun harus dengan ilmu. Untuk itu, adik-adik semua yang masih di jenjang bangku sekolah tentunya harus semangat mengejar, belajar, mencari ilmu, sehingga nantinya tidak ada penyesalan di hari tuanya. Yang ketiga, seorang pemuda harus memiliki keterampilan yang bermanfaat. Nah, apalagi ini anak SMK, berbasis kejuruan, berbasis keterampilan, maka harus berusaha belajar sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ketika zaman Rasulullah disebutkan dalam suatu hadis bahwa seorang anak itu paling tidak harus mampu dalam sibahata, dalam berenang, rimayata, panahan, memanah, dan menunggang kuda.
Karena memang pada saat itu tentunya ketika era Rasulullah memang sedang berjuang mempertahankan, menyebarkan agama Islam, tentunya keterampilan-keterampilan tersebut sangat diperlukan. Nah, kalau sekarang monggo bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat adik-adik semua. Mungkin ada yang suka musik, ada yang suka memasak, ada yang suka menjahit, ada yang suka dan sebagainya. Dikembangkan hobinya. Ketika itu hobi bisa dikembangkan dengan maksimal, tentunya kelak juga akan bermanfaat. Dan yang keempat, seorang pemuda itu harus memiliki tanggung jawab. Baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga diri, badan agar tetap sehat, tetap kuat. Tanggung jawab terhadap masyarakat, sebagai anggota masyarakat, kita menjadi bagian dari masyarakat, harus ikut berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya, membantu ketika masyarakat sedang membutuhkan. Ataupun kita juga bagian dari umat manusia, kita harus bisa li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimah-kalimah Allah, yaitu dengan ikut menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah. Yang terakhir, profil pemuda muslim yang berkualitas atau yang keempat, yaitu memiliki tanggung jawab. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 disebutkan, yang artinya tadi, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Tanggung jawab tentunya menjadi sangat penting bagi adik-adik semua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri atau individu. Kita harus menjaga fisik kita, harus menggali potensi dan mengembangkannya, sehingga kelak bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Adik-adik merupakan orang yang terdidik, tentunya harus berkiprah juga bagaimana menjadi dinamisator, motivator, bahkan menjadi katalisator atau perekat bagi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga tanggung jawab sebagai bagian dari umat Islam, bagaimana kita ikut berjuang li'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, sehingga agama Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para peserta pesantren kilat rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Di kantor urusan agama yang kaitannya dengan pernikahan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 bahwa pernikahan bisa dicatat jika minimal sudah berusia 19 tahun. Tentunya adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang berusia mungkin masih 16 sampai 18 tahun, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan mendaftar pernikahan lebih awal. Karena pasti di KUA akan ditolak dan tentunya sangat mengecewakan bagi orang tua maupun keluarga. Memang akhir-akhir ini ada yang mendaftar di bawah usia 19 tahun. Kebanyakan karena sudah hamil duluan. Nah, ini tentunya sangat mengenaskan. Karena terjadi dari efek pergaulan bebas yang kebablasan. Sebagai siswa, alangkah baiknya kita berpikiran positif, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan perzinahan. Nah, tentunya apa yang kita lakukan agar jangan sampai kita terjerumus sampai pergaulan bebas, apalagi
sampai ke perzinahan. Mari kita jaga nafsu. Nafsu itu ibarat orang yang sedang tidur, jika tidak dibangunkan, dia tidak akan bangun. Namun memang serangan-serangan yang membangunkan nafsu ini banyak sekali. Film-film, video, bacaan. Untuk itu mari kita hindari. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya menyebabkan hubungan seks pranikah. Yang pertama yaitu mari kita belajar menahan pandangan ataupun menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil mu'minina ya'udzu bi absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi salah satu kunci agar nafsu syahwat itu tidak mudah bangkit, kita adalah menahan pandangan. Pandangan ini tentunya secara luas, tidak hanya memandang lawan jenis dengan secara syahwat, memandang laptop, memandang gadget, dan memandang lain yang menimbulkan syahwat. Kita belajar untuk menghindarinya. Jangan sampai kita malah sampai kecanduan. Tentunya hal ini menjadi sangat berbahaya dan bahkan bahayanya bisa setara dengan kecanduan minuman keras ataupun narkoba. Mungkin awal-awal kita hanya membaca atau melihat gambar, kemudian rasa penasaran naik lagi, akhirnya menonton. Setelah menonton, penasaran kembali, pasti akan melakukannya. Dan tentunya ini sangat berdosa besar ketika kita melakukan perzinahan. Yang kedua, bagaimana kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya perzinahan, yaitu adanya larangan kholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Ketika berdua-duaan disebutkan dalam hadis, maka yang satunya adalah setan atau yang ketiganya adalah setan. Nah, ini setan selalu mengajak manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan. Untuk itu jangan sampailah kita dikurangi hal-hal yang menyebabkan terjerumus dalam kemaksiatan, yaitu berkholwat atau berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya. Yang ketiga, bagaimana kita agar tercegah dari kemaksiatan, yaitu kita menghindari atau mengurangi ikhtilat, yaitu mencampur baurkan laki-laki dan perempuan pada suatu majelis, suatu forum yang tidak bermanfaat. Tongkrong-tongkrongan, campur laki-laki dan perempuan itu bisa juga menyebabkan potensi terjerumusnya dalam kemaksiatan, bahkan sampai ke perzinahan. Yang terakhir tentunya Allah sudah melarang zina itu sendiri. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Zina tentunya luas, diawali dari zina mata, zina anggota badan kita, sampai yang terakhir tentunya zina berhubungan badan layaknya suami istri. Ini sangat berdosa besar dan sangat dimurkai oleh Allah, dan tentunya berakibat tidak hanya kepada diri kita, tapi tentunya mencoreng nama baik keluarga ataupun lingkungan kita. Para peserta pesantren kilat yang saya banggakan, tiba di penghujung materi. Tentunya mari kita bersama berusaha. Etika pergaulan remaja sudah diatur dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Mari kita bersama, kita jalankan, kita ikhtiar agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bisa berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi agama, maupun bagi bangsa dan negara. Salam gaul sehat, selamat.
generasi Islam kuat dan taat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.